Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Pak Pondi. Mari kita belajar bersama Pak Pondi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang geometri. Jadi belajar tentang geometri. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang trigonometri. Tujuan dari kita mempelajari geometri adalah nanti diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan dengan baik tentang konsep ilmu ukur bidang maupun ilmu ukur ruang, bentuk-bentuk geometri. Kemudian yang kedua bisa menghitung keliling, luas, kemudian luas permukaan, volume, berbagai bentuk bangun datar untuk keliling, luas, luas permukaan, dan volume untuk bangun ruang. Kemudian yang berikutnya bisa mempraktekkan konsep ilmu geometri dalam berbagai persoalan, bangun datar dan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yang nanti tentunya akan kita temui. Geometri atau ilmu ukur bidang ini membahas tentang sudut datar atau sudut dan garis lurus. Sudut datar dapat didefinisikan sebagai daerah yang dibentuk oleh perpotongan dua garis pada satu titik. Jadi jika ada dua garis yang berpotongan di satu titik, maka perpotongan itu akan membentuk sudut. Jadi kalau bisa digambarkan, ini ada dua garis ya, berpotongan di titik, berpotongan di satu titik ini. Maka garis tersebut membentuk sudut. Nah, sudutnya adalah ini. Nah, ini adalah sudutnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan ini. Bentuknya sama, pengukuran sudutnya ke arah kanan, yang ini ke kiri. Nah, yang perlu diperhatikan, pengukuran sudut kalau berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif, ya. Yang searah dengan jarum jam itu negatif, ya. Jadi kalau ada 30 derajat searah jarum jam itu berarti 30 derajat positif. Ini berkaitan dengan kuadran ya, kuadran pengukuran. Kuadran pengukuran ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian sifat-sifat dari dua garis lurus yang berpotongan. Itu yang pertama, jika dua garis lurus berpotongan maka akan ada dua pasang sudut bertolak belakang yang besarnya sama. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada dua garis berpotongan di titik A, ya, berpotongan di titik A, maka akan ada dua sudut bertolak belakang ya, yang besarnya sama. Jadi kalau di situ ada A, kemudian 1, 2, 3, 4, maka sudut A1 sama dengan sudut A3, ya. Sudut A2 sama dengan sudut A4. Kemudian jika dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lurus, jadi ada dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis lurus, maka terdapat beberapa sudut yang sama. Kalau kita gambarkan seperti ini, ada dua garis yang mendatar, kemudian dipotong oleh satu garis. Potongan di titik A dan B. Maka akan terdapat beberapa sudut yang sama. Ya. Kalau saya tuliskan, sudut A1 sama dengan sudut B1, ya. Sudut A2 sama dengan B2, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebagai contoh, misalkan diketahui sudut seperti pada gambar di bawah ini. Hitunglah besar sudut ABC. Jadi ada seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, tentunya untuk penyelesaian kita harus membuat gambar bantuan.
gambar bantuan, karena yang diketahui itu pada gambar atau pada titik yang berbeda. Nah, sehingga kita buat gambar bantuan seperti itu, ada titik D, kemudian ada titik E yang baru, ya. Ada titik D, ya. Kemudian ada titik E di sini, ya. Nah, apa yang kita peroleh dari gambar tersebut, ya? Yang kita peroleh dari gambar tersebut, ya, bahwa sudut AEB, jadi sudut AEB ini, ya, sudut AEB itu sama dengan sudut DCE. Ini, ya. Sudut AEB sama dengan sudut DCE, sama dengan 180 derajat dikurangi 124 sama dengan 56. Ya. Kemudian pada titik A diperoleh apa yang bisa kita dapatkan informasi dari titik A? Nah, BAE, ya, sudut BAE, karena diketahui 100 derajat, maka sudut yang satunya bisa dihitung 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, kalau dua sudut dalam suatu segitiga sudah diketahui, maka sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AEB plus sudut BAE. Diperoleh 44 derajat. Gitu ya. Jadi ini digunakan sifat-sifat yang tadi, ya, yang awal tentang sudut, ya. Kemudian kita menginjak ke bahasan selanjutnya tentang bangun-bangun datar, ya. Ada segitiga yang pertama, ada segitiga ABC seperti itu. Maka segitiga ABC tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Kemudian luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Kalau misalkan digunakan alasnya AB, maka tingginya kita tarik garis dari C ke sini tegak lurus, ya, tegak lurus. Ini adalah T-nya. Ya, T-nya. T ini tingginya. Tingginya adalah C. Misalkan ini titik D. Begini, ya. Maka CD itu adalah tingginya. Dari C ke D tegak lurus terhadap alasnya, ya. Luas alas kali tinggi. Tinggi segitiga itu bisa berada di luar atau di dalam, ya. Tinggi itu bisa berada di luar atau di dalam. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan tentang garis tinggi. Kemudian dua segitiga dikatakan sebangun bila semua sudut yang seletak itu sama besar, ya, sama besar. Sebangun, jadi sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, ini garis tinggi. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ya. Nah, di sini segitiga ABC, TC ini adalah tinggi segitiga atau garis tinggi segitiga yang ditarik dari sudut C. Ya. Jadi alasnya adalah AB. Alasnya AB. Garis tinggi adalah garis yang melalui titik sudut suatu segitiga dan memotong tegak lurus sisi di depannya atau perpanjangannya. Jadi kalau sudutnya sudut tumpul, ditarik garis, ya akan berada di luar garis tingginya, di luar segitiga. Banyak garis tinggi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Nih, TA sama dengan 2 dibagi A akar S kali S min A, S min B, S min C. Ya. Nih. Kemudian TB sama dengan 2 dibagi B akar S, S min A, S min B, S min C. Ya.
S adalah A plus B plus C dibagi 2. Sedangkan perbandingan garis tinggi A, B, C sama dengan 1/A dibanding 1/B dibanding 1/C. Kemudian yang berikutnya ada garis berat. Garis berat. Jadi kalau digambarkan ada segitiga seperti ini, ya, maka garis berat itu adalah garis yang melalui titik sudut suatu segitiga dan memotong menjadi 2 bagian sama sisi di depannya. Jadi kalau misalkan ada ditarik dari C ya, ke sisi ini AB, maka ini akan membagi 2 bagian yang sama, ya. AF dan FB, ya, menjadi 2 bagian yang sama panjangnya, sisi yang di depannya. Titik potong ketiga garis berat dalam satu segitiga ini dinamakan titik berat. Jadi kalau ini ada Z, ya, ini Z, ini adalah titik beratnya, ya, titik beratnya. Panjang garis berat dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nanti Anda lihat, ya, yang bisa dijadikan pedoman itu apa? Semua rumusnya sama, setengah akar ini ya, setengah akar. Nah, yang membedakan ya ini, kalau ini A, maka pengurangnya adalah A kuadrat. Kalau ini garis berat melalui B, ini B kuadrat. C, ini C kuadrat. Dengan A, B, C adalah sisi di depan sudut, ya. A kecil, ini adalah sisi di depan sudut A. Ya, kemudian B adalah sisi di depan sudut B, dan seterusnya. Ya. Kemudian perbandingan ZA, ZD, ZB, ZE, ZC, ZF itu 2:1. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah garis bagi. Garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi suatu sudut segitiga menjadi 2 bagian yang sama. Jadi yang dibagi adalah sudutnya. Kalau misalkan sudut C ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama, ya ini tanda lingkaran ini sudut bagi. Ya. Jadi kalau misalkan 30 derajat, ya 15, 60 ya 30, ya, dan seterusnya. CF adalah garis bagi melalui sudut C, ya, garis bagi melalui sudut C. AF banding FB sama dengan B banding A. Ya. AF banding FB sama dengan B banding A. Jadi B ini adalah sisi depan sudut B, A. Jadi B ini sisi di depan sudut B, sedangkan A adalah sisi di depan sudut A. Ini. Kemudian yang berikutnya AF sama dengan itu bisa dipelajari, ya. Sebagai contoh, luas suatu segitiga ABC itu 20 cm persegi. Perbandingan AB, AC 3:5. Hitung luas segitiga ABD jika AD membagi sudut A menjadi 2 bagian yang sama. Merupakan garis bagi dan memotong BC di titik D seperti gambar di bawah. Maka untuk penyelesaian kita harus mengetahui, ya. Jadi ada 2 segitiga ini. Ada segitiga ABC dan segitiga ABD. Ya, maka kalau berkaitan dengan luas, ya luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC kali T, kali tingginya berapa. Ya. Kemudian segitiga ABD, ya, setengah BD kali T. Jadi ada sisi
di depan sudut A yang dijadikan alasnya. Ya. AD antara garis bagi, maka BD dibanding DC sama dengan AB banding AC, sama dengan 3:5. Ini Anda pelajari lagi yang tadi. Ya. Sehingga BD sama dengan 3/5 DC atau BD sama dengan 3/8 BC. BC adalah sisi panjang keseluruhan, ya. Sisi panjang keseluruhan. Sehingga akan kita dapatkan luas segitiga ABD seperti ini. Segitiga ABD sama dengan setengah BD kali T. BD ini diganti dengan ini. BD itu sama dengan 3/8 BC. Maka setengah BD kali T ini akan menjadi setengah kali 3/8 kali BC kali T. Setengah BC kali T ini adalah luas segitiga ABC, sehingga luas segitiga ABD sama dengan 3/8 luas segitiga ABC. Atau 3/8 kali 20 sama dengan 7,5. Itu ya. Nah, nanti Anda pelajari lagi perlahan-lahan dengan mengingat sifat-sifat dari garis bagi, ya, garis tinggi, dan seterusnya. Ya. 7,5 cm persegi. Sebagai latihan, ini ada gambar yang Anda diminta untuk menghitung besarnya sudut X yang belum diketahui pada gambar tersebut. Ya. Ada A, ada B. Yang Anda hitung dengan menggunakan sifat-sifat garis yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian bangun geometri yang berikutnya adalah segi 4. Bentuk yang pertama 4 persegi panjang. Ada panjang kali lebar. Ini P, ini L. Ya, panjang kali lebar. Maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, luasnya panjang kali lebar. 4 persegi panjang ini sudutnya siku-siku, ya. Sudut ini siku-siku. Sudut ini siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku, panjang tidak sama dengan lebar. Kemudian ada bentuk bujur sangkar. Bujur sangkar itu adalah persegi 4 yang sisi-sisinya sama panjang. Ya, persegi 4 yang sisinya sama panjang. Sehingga kelilingnya ya 4 kali sisi, luasnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian jajaran ginjang. Jajaran ginjang itu adalah ada 2 garis jajar, tapi sudut ininya tidak siku-siku. Ya. Ada sudut tumpul dan sudut lancip. Ya, besar sudutnya sama ini, dan ya, sudut tumpulnya sama, sudut lancipnya sama, itu jajaran ginjang. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Ya. Tinggi ini bisa di dalam atau bisa juga ditarik dari sini. Ya. Ini juga tinggi. Ya. Ini tinggi juga. Ya. Ini T juga. Di luar segitiga atau di dalam, sama. Ya, tinggi. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat itu seperti itu. Ada bentuk persegi 4 yang berbeda dengan jajaran ginjang. Ya. Sudutnya ini merupakan garis lurus, ya, perpotongan. Ini. Ya. Jika diagonal yang pertama Y, diagonal kedua X, maka luasnya adalah setengah X kali Y. Ya, setengah X kali Y. Kemudian segi 4 yang berikutnya adalah trapesium. Nah, trapesium. Ada 2 sisi sejajar, panjangnya berbeda. AB, sisi yang sejajar. Trapesium. Luas sama dengan setengah kali tinggi kali A plus B. Ini ada contoh. Hitung luas daerah seperti pada gambar di bawah. Nah, seperti ini. Maka kalau kita minta untuk menghitung, ya kita kembalikan lagi bahwa bentuk itu merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dasar.
Ini merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dasar. Jadi penyelesaiannya, daerah seperti gambar itu dapat dianggap sebagai dua persegi panjang dan satu jajaran genjang. Jadi kalau ini saya garis ke sana, ya, maka ada bentuk yang pertama, ini ada, ini ya, bentuk ini adalah persegi panjang. Jadi ada dua persegi panjang, ya, dan satu jajaran genjang. Ini, ya. Itu adalah jajaran genjang. Sehingga luasnya ya 2 kali luas persegi panjang ditambah luas jajaran genjang. Persegi panjangnya 6. Lebarnya berapa? Nah, ini kalau ini 8, ini 5, berarti 8 kurangi 5, 3 dibagi 2, 1,5. Jadi panjangnya 6, lebarnya 1,5. Kemudian jajaran genjang, alasnya berapa? Alasnya ya lebar ini 1, ya. Dari sini ke sini, ini 1 cm. Ya. Dari mana 1 cm? Ya ini 6, kemudian ini 5, maka panjang ini 1 cm, ya. Yang ini 1 cm. Sehingga alasnya 1 meter, tingginya 5 cm. Maka akan diperoleh luasnya sama dengan 2 kali panjang kali lebar, atau lebar kali panjang 1,5 kali 6 ditambah alasnya 1, jajaran genjang tingginya 5. Sama dengan 23 cm persegi. Jadi kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, ya bagilah bentuk-bentuk itu menjadi bentuk-bentuk dasar, ya. Apakah itu segi 4, segi 3, ya, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, bangun datar selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran. Komponen yang terdapat dalam lingkaran itu ada jari-jari, diameter, titik pusat, keliling, garis singgung, tali busur, juring, dan tembereng. Nah, dari kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada lingkaran, pusatnya di O ini, ya, di O. Ya. Berarti ini adalah jari-jari. Dari sini ke sini jari-jari. Kemudian ini adalah diameter. Ya. Kemudian ini adalah tali busur AB. Ya, AB ini adalah tali busur. Kemudian AB yang melalui tepi lingkaran, ini adalah busurnya. Kemudian jika ada garis lurus yang menyinggung lingkaran, ini namanya adalah garis singgung, ya, garis singgung. Kemudian ada juring. Juring ini bagian dari lingkaran yang dipotong seperti pizza, ya. Ini adalah juring. Kemudian tembereng. Tembereng itu bagian dari lingkaran yang dipotong seperti ini, ya. Tidak seperti ini, dipotong oleh garis lurus, ya. Itu istilah-istilah dalam satu lingkaran. Ya. Kemudian sifat-sifatnya, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Kemudian garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti, ya. Garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Ya. Kemudian jumlah sudut berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 yang berhadapan, ya. Kemudian panjang garis singgung yang dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran itu sama. Panjang garisnya sama dari titik awal ke titik singgung sama. Bila 2 tali busur berpotongan, maka hasil kali 2 segmen antara tali busur adalah sama. Nah, seperti ini kalau digambarkan. DE kali EC yang pertama, DE kali EC sama dengan AE kali AB. Kemudian yang kedua, ada 2 garis yang berpotongan, OL kali OK sama dengan ON kali OM, PQ kuadrat sama dengan PR kali PS. Itu adalah dasar-dasar. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian itulah panjang X. Nah, ini ada contoh, ya. Ada contoh bentuknya seperti itu.
Ini diketahui jari-jarinya 8, diketahui jari-jarinya 5. Kemudian jarak ini ke sini 60 cm, ada 8 mm, 60 mm ya. Kemudian ditanyakan X. Ini X. Jadi yang pertama kita harus membayangkan bentuk ini menjadi bentuk garis ya, bentuk ini menjadi bentuk garis. Karena X itu nanti ya kalau ini dipotong-potong ya menjadi seperti ini ya. X itu sama dengan ini ditambah 5 ditambah 8. Nah, yang paling penting menghitung ini ya berapa dari sini ke sini ya. Maka untuk penyelesaian ya kita ulang gambar tersebut dalam bentuk garis ya. Nah, menjadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ada A, B ya. Kemudian ada P. P itu adalah dari ini yang akan kita hitung ini di sini ya, sini berapa P. Jadi AC itu sama dengan AC ini ke sini ya. Sama dengan 60 dikurangi 8 dikurangi 5 dikurangi 8 ya. Jadi itu. Jadi ini kalau kita gambarkan gini ya. Gambarnya menjadi seperti ini. Gambar itu diperoleh dari itu. Ya. Dikurangi CE. CE. Yang ingin kita hitung ya CE itu. CE itu berapa? Jika CE kita misalkan sama dengan P, maka AC sama dengan 39 dikurangi P. Dan X-nya sama dengan P plus 5 plus 8. Jadi yang paling penting ya menghitung P ini berapa ini. Karena garis BD merupakan garis singgung, maka sudut B sama dengan sudut C. Tegak lurus ya, tegak lurus 90 derajat. Kemudian karena sudut ACB dan ECD saling tolak belakang, maka besarnya sama. Besarnya sama. Sehingga BAC sama dengan DEC. Sehingga segitiga ABC dan CDE sebangun, ya, sebangun sama. Sehingga kita peroleh perbandingan P dibanding 39 dikurangi P sama dengan 5 banding 8. Ya. Atau 8P sama dengan 195 dikurangi 5P. Nah ini ingat segitiga yang sebangun tadi perbandingannya bagaimana. 13P sama dengan 195, jadi yang ada P pindah ruas ke sana ya. Jadi 8 ditambah 5P, 13P sama dengan 195, P-nya 15. Sehingga panjang X sama dengan 15 ditambah 5 ditambah 8. Oke ya. Jadi untuk menyelesaikan ya dibuat menjadi bentuk garis lurus ya. Untuk garis lurus dengan memanfaatkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ini ada contoh lagi. Hitunglah panjang sabuk yang menghubungkan dua bule dengan diameter 120 mm dan 280 mm. Ini secara otomatis yang lebih kecil ini 120, yang lebih besar 280. Diameternya ya, diameternya. Jadi kalau ada seperti ini, jarak kedua pusat bule adalah 300 mm, maka kalau digambar ini ya berarti EF itu 300, ya, ini EF, ini 300, kemudian BE itu adalah jari-jari dari bule yang besar,
280 dibagi 2, 140. Sedangkan CF ini adalah jari-jari bule yang kecil. 120 dibagi 2. Ya. Nah, kemudian panjang sabuknya bagaimana? Penyelesaiannya, panjang sabuknya itu sebetulnya karena bentuknya simetris ya atas dan bawah, maka panjang sabuknya ya 2 kali AB, kemudian 2 kali BC, ya 2 kali AB ini atas bawah, kemudian 2 kali BC atas bawah, 2 kali CD. Ya. Bentuknya simetris, sama, ada 2 bagian sama berarti dikalikan 2. Kemudian langkah yang pertama, tentunya kita ingin menghitung ya, bagaimana menghitung panjang BC, ya panjang BC ini. Panjang BC, kemudian berapa panjang AB, berapa panjang CD. Nah ini. Yang pertama untuk menghitung panjang AB, ya, kita gunakan cos BEF. Jadi cos BEF ini ya, sudut ini. Itu sama dengan BE, ya panjang BE dikurangi panjang CF, ya karena ini besarnya segitiganya yang kita gunakan ini, ya kita gunakan segitiga ini, ya segitiga itu. Segitiga siku-siku ini, siku-siku di titik ini, ya siku-siku di situ. Ya. Ini trigonometri, ya trigonometri. EF sisi miring, ya. F-nya sisi miring, maka cos sudut BEF sama dengan BE dikurangi CF dibagi EF. 140 dikurangi 60 dibagi 300 sama dengan 0,26667. Sehingga sudut BEF berapa derajat? Sudut BEF sama dengan cos pangkat min 1 0,2667. 74,53 ya, 74,53. Nah ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung radian ini nanti, untuk menghitung radian, untuk menghitung panjang busur AB. Ya, panjang busur AB berapa? Ya kita harus mengetahui berapa sudut BEF. Sudut BEF kita rubah menjadi radian. Bagaimana mengubah menjadi radian? Ya satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Ya, satu radian sama dengan 57,3, sehingga 74,53 sama dengan 74 dibagi 57,3, sehingga 1,3008 radian. Kemudian sudut BEA sama dengan Pi dikurangi 1,3008. B-nya 3,14 dikurangi 1,3008 hasilnya ini. Tuh. Nah, kemudian sudut CFD itu sama dengan sudut BEF. Ya, sudut CFD sama dengan sudut BEF. Busur AB panjangnya berapa? Ya, panjangnya besar sudut dalam radian dikalikan jari-jarinya, ya, jari-jarinya 257,488. Kemudian busur CD berapa? Ya, sudutnya dikalikan jari-jari. Ya. Ini busur untuk bule besar, yang ini busur untuk bule kecil. Sedangkan panjang BC, BC sama dengan akar 300 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras, ya rumus Pitagoras. Sama dengan 289,14. Jadi panjang sabuknya tinggal tadi dikalikan 2 ya. 2 kali busur AB, busur CD, kemudian BC. Diperoleh 1249,352 mm. Itu contoh-contoh yang bisa kita pelajari, nanti lebih
banyak bisa Anda pelajari di modulnya. Ya, jika kurang jelas, nanti bisa dipelajari lagi di modul. Nah, sebagai latihan ini ada beberapa ya. Yang pertama pada segitiga ABC, AD adalah garis bagi seperti gambar. Apabila panjang itu diketahui, hitunglah. Nah, ini menggunakan sifat-sifat dari segitiga ya. Kemudian yang berikutnya ada sabuk, belt menghubungkan dua bule. Nah, ini hampir sama, ini sama ya dengan yang tadi. Coba Anda coba, kemudian 3 panjang diagonal belah ketupat, kemudian yang keempat bentuknya trapesium. Nah, itu adalah latihan soal yang nanti Anda kerjakan, silakan dikerjakan. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya, melalui email saya. Baik, terima kasih telah mengikuti bahasan kali ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat ya, bagi yang mahasiswa saya ampuh dan materinya sedang kita pelajari, nanti hasil pekerjaannya bisa dikirimkan ke email saya. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah jika mengerjakan. Yang penting alon-alon pokok paham, alon-alon pokok ngerti. Itu. Jadi yang penting paham dan ngerti, meskipun sedikit, ya meskipun sedikit. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.